Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyana Ramadan dari kelas 10 E2, guru sosiologi Bu Ayu Wiwin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan penyimpangan sosial adalah suatu tingkah laku, perbuatan, maupun tanggapan individu kepada kelompok atau lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan norma dan juga hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Menurut Profesor Robert M.Z. Lawang, yang merupakan profesor ahli sosiologis, perilaku penyimpang atau penyimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dan berlaku pada suatu sistem sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan usaha para pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditentukan oleh sebuah wilayah. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial ada apa aja, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, penyimpangan sosial itu terbagi menjadi dua. Ada yang dari sifat dan juga ada yang dari perilaku. Dari yang sifat terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada positif dan juga negatif. Penyimpangan positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang dimiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, ide-ide yang dibuat juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Penyimpangan ini juga terarah pada nilai yang ingin dicapai bersama atau kepentingan sosial dan seringkali dianggap sesuatu yang ideal dalam masyarakat. Penyimpangan positif ini biasanya akan diterima karena merupakan bentuk penyesuaian akan perkembangan zaman. Salah satu contoh dari penyimpangan positif adalah emansipasi wanita, di mana dengan berkembangnya zaman, seorang wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Wanita juga zaman dulu digambarkan sebagai seseorang yang bekerja di dapur atau membantu rumah tangga. Namun dengan berkembangnya zaman, stigma seperti itu sudah tidak ada lagi. Macam yang kedua ada dari perilaku. Yang pertama ada penyimpangan individual. Merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dan biasanya hanya dilakukan oleh perorangan atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan individual adalah ketika seorang siswa di sekolah menyontek ketika mengerjakan ujian, baik kepada teman maupun membuat contekan pribadi. Yang kedua, ada penyimpangan kelompok. Merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan, dan biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Contoh dari penyimpangan kelompok adalah tawuran. Soalnya dilihat dari kamera yang lain. Dan juga balap liar. Polres Bogor Ibtu Desi Triana belum bisa memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Menurutnya, hingga kini masih dalam penyelidikan oleh petugas unit laka Satlantas Polres Bogor. Penyimpangan yang ketiga ada penyimpangan campuran. Merupakan sebuah perilaku penyimpang yang biasanya dilakukan oleh seorang atau individu yang merupakan bagian dari satu kelompok yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Contoh dari penyimpangan campuran adalah ketika seseorang yang memutuskan untuk bergabung ke organisasi atau kelompok ekstremis agama, sehingga pandangan individu sudah tertutup dengan nilai-nilai yang ditanam oleh organisasi tersebut, sehingga dapat merugikan orang lain ataupun kelompok agama yang berbeda dengannya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang penyimpangan sosial. Sekarang, saya akan menjelaskan penyebab apa sih yang menimbulkan penyimpangan sosial itu. Di nomor pertama ada perubahan nilai dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain, dan sering dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang. Contohnya, ada beberapa oknum ojek pengkolan yang tidak terima adanya ojek online, dan sering terjadi keributan di antara mereka berdua. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan dampak-dampak dari penyimpangan sosial. Dampak dari penyimpangan sosial. Yang pertama, dikucilkan dalam kehidupan masyarakat.
dijauhi oleh pergaulan, mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah, dan menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.